Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Abdul Mu'aiz lahir tanggal 3 Juli tahun 1886 dan meninggal tanggal 17 Juni tahun 1959. Beliau adalah seorang sastrawan, politikus, dan wartawan Indonesia. Dia merupakan pengurus besar Sarekat Islam dan pernah menjadi anggota Volksrat mewakili organisasi tersebut. Abdul Mu'aiz dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang pertama oleh Presiden Republik Indonesia, Soekarno, pada tanggal 30 Agustus tahun 1959. Abdul Mu'aiz merupakan putra dari Sulaiman de Tumanggoeng dan Siti Jariyah. Selesai dari ELS, Abdul Mu'aiz melanjutkan pendidikannya ke Stovia Sekolah Kedokteran, sekarang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Namun karena sakit, beliau tidak menyelesaikan pendidikannya di sana. Abdul Mu'aiz memulai kariernya sebagai clerk di Departemen Onderwijs en Erediens atas bantuan Meraben Danon yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan, namun pengangkatannya itu tidak disukai oleh karyawan Belanda lainnya. Setelah 2,5 tahun bekerja di departemen itu, beliau keluar dan menjadi wartawan di Bandung. Pada tahun 1905, beliau diterima sebagai anggota Dewan Redaksi majalah Bintang Hindia. Bintang Hindia merupakan sebuah majalah yang memuat berita politik di Bandung. Pada tahun 1907, Bintang Hindia dilarang terbit. Abdul Mu'aiz pindah kerja ke Bandung Afdelingsbank sebagai Menteri Lumbung. Pekerjaan ini ditekuni oleh Abdul Mu'aiz selama 5 tahun. Pada 1912, beliau bekerja menjadi wartawan pada surat kabar Belanda Preanger Bode. Pada Preanger Bode Abdul Mu'aiz bekerja sebagai korektor. Dalam waktu 3 bulan, beliau diangkat menjadi hoofdkorektor kepala karena kemampuan berbahasa Belanda yang cukup baik. Pada tahun 1913 beliau bergabung dengan Sarekat Islam, dan menjadi pemimpin redaksi harian KOM Muda. Koran KOM Muda merupakan koran pertama yang mengenalkan rubrik pojok sejak tahun 1913-an. Posisi Mu'aiz sebagai redaktur serta mengurusi masalah-masalah penerbitan dan pemasaran, membuatnya lebih leluasa untuk melanjutkan perjuangan dengan pena sebagai senjata. Koran KOM Muda merupakan tulang punggung perjuangan Sarekat Islam di Bandung. Setahun kemudian, melalui Komite Bumi Putera yang didirikannya bersama Ki Hajar Dewantara, Abdul Mu'aiz menentang rencana pemerintah Belanda mengadakan perayaan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis. Tahun 1917, beliau dipercaya sebagai utusan Sarekat Islam pergi ke negeri Belanda untuk mempropagandakan Komite Indi Wirbar. Dalam kunjungan itu, beliau juga mendorong tokoh-tokoh Belanda untuk mendirikan Technische Hogeschool Institut Teknologi Bandung IT di Priangan. Pada tahun 1918, Abdul Mu'aiz ditunjuk sebagai anggota Volksrat mewakili Sentral Sarekat Islam. Bulan Juni tahun 1919, seorang pengawas Belanda di Toli-Toli, Sulawesi Utara dibunuh setelah beliau berpidato di sana. Abdul Mu'aiz dituduh telah menghasut rakyat untuk menolak kerja rodi sehingga terjadi pembunuhan tersebut. Atas kejadian itu dia dipersalahkan dan dipenjara. Selain berpidato, beliau juga berjuang melalui berbagai media cetak. Dalam tulisannya pada harian berbahasa Belanda The Express, Abdul Mu'aiz mengecam tulisan orang-orang kolonialis Belanda. Pada tahun 1920, dia terpilih sebagai ketua pengurus besar Perkumpulan Buruh Pegadaian. Setahun kemudian beliau memimpin pemogokan kaum buruh di Yogyakarta. Pada 1923 beliau mengunjungi Padang, Sumatera Barat. Di sana beliau mengundang para penghulu adat untuk bermusyawarah, menentang pajak yang memberatkan masyarakat Minangkabau. Berkat aksinya tersebut beliau dilarang berpolitik. Selain itu, beliau juga dikenakan pasen Telcel yang melarangnya tinggal di Sumatera Barat dan keluar dari Pulau Jawa. Kemudian ia diasingkan ke Garut, Jawa Barat. Di kota ini beliau menyelesaikan novelnya yang cukup terkenal yaitu Salah Asuhan. Abdul Mu'aiz merupakan tokoh yang begitu komitmen terhadap perjuangan dan nasib rakyat yang saat itu sedang dijajah. Tidak hanya melalui garis profesi sastrawan, beliau bahkan berjuang dalam dunia politik. Tulisan-tulisan Abdul Mu'aiz yang tajam dan gerakan-gerakan politiknya itulah yang kemudian menyebabkannya dilarang tinggal di tempat kelahirannya.
Beliau kemudian memilih daerah Garut sebagai tanah pengasingannya, dan di sanalah beliau menghabiskan sisa-sisa hidupnya. Tahun 1926 beliau terpilih menjadi anggota Regencapsrat Garut. 6 tahun kemudian diangkat menjadi Regencapsrat Controller. Jabatan itu diembannya hingga Jepang masuk ke Indonesia 1942 karena sudah merasa tua. Pada 1944 Abdul Mu'aiz berhenti bekerja. Namun, pada era setelah proklamasi, beliau aktif kembali bergabung dalam Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Bahkan, beliau pernah diminta untuk menjadi anggota DPA. Setelah kemerdekaan, beliau mendirikan Persatuan Perjuangan Priangan yang berfokus pada pembangunan di Jawa Barat dan masyarakat Sunda. Abdul Mu'aiz wafat di kota Bandung pada tanggal 17 Juni tahun 1959. Jenazahnya dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Beliau wafat meninggalkan 2 orang istri dan 13 orang anak. Salah Asuhan adalah sebuah novel yang diterbitkan tahun 1928. Novel ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh Robin Susanto dan diterbitkan dengan judul Never the Twain oleh Lontar Foundation sebagai salah satu seri Modern Library of Indonesia. Pada tahun 1972, novel ini difilmkan dengan sutradara Asrul Sani. Abdul Mu'aiz juga menulis novel lain, yaitu Pertemuan Jodoh 1933, Surapati 1950 dan Robert Anak Surapati 1953. Abdul Mu'aiz awalnya menikah dengan gadis pilihan orang tuanya, yaitu gadis Minangkabau, tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama, karena sang istri meninggal dunia. Setelah cukup lama menduda, Abdul Mu'aiz menikahi gadis pilihannya, yaitu gadis Priangan. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 anak. Namun, rumah tangga mereka berakhir perceraian karena Abdul Mu'aiz. Abdul Mu'aiz menikah lagi dengan gadis Priangan bernama Sunarsi pada 1925. Pasangan ini dikarunia 12 anak. Anak tertua bernama Sulaiman lahir saat Abdul Mu'aiz dalam masa pembuangan di Garut, Jawa Barat. Sulaiman meninggal dalam usia 6 hari karena mendapat tetanus. Di antara anak-anak Abdul Mu'aiz yang hidup sampai dewasa, yakni Diana Mu'aiz, Kencana Mu'aiz, dan Acir Mu'aiz. Hampir di setiap kota di Indonesia ada sebuah jalan Abdul Mu'aiz atau Abdul Muiz. Sumber https://it.m.wikipedia.org/wiki-Abdul-Mu'aiz Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.